Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shani Diananda dengan NIM 0404032416 untuk memenuhi tugas UAS hadis PKI yang berjudul Propen Hipokrit Nifak dalam bimbingan konseling Islam Telaah Hakil Al-Bukhari dari kelompok 9. Arti hadisnya, Sahabat Bukhari telah menceritakan kepada kami, Mutak bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far dari Bidzuhati, Nafi bin Malik bin Abi Amir dari bapaknya dari Abu Umairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika diberi amanat dia khianat, jika berjanji dia mengingkari. Relevansi hadis dengan PKI. Hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari menyebutkan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah apabila berjalan ia berdosa, apabila diberi amanah ia berkhianat, dan apabila berjanji ia mengingkarinya. 3 sifat ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar dalam bimbingan dan konseling Islam PKI yang sangat menekankan nilai kejujuran, amanah, dan komitmen. Zaimatul Umamah menegaskan bahwa kejujuran merupakan salah satu nilai moral sangat penting dalam konseling. Karena tanda adanya kejujuran, maka hubungan konselor dan konseling tidak akan berjalan dengan baik. Kejujuran di sini menjadi fondasi terbentukan rasa percaya yang merupakan kunci berhasil konseling. Jika konselor berlaku dusta atau tidak menepati janji, maka hal tersebut sama dengan meruntuhkan esensi konseling Islami lebih jauh. Umamah menambahkan bahwa konselor yang jujur akan mampu membangun kepercayaan konseling sehingga konseling dapat berlangsung secara etis dan sesuai dengan tujuan. Pernyataan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang mengingatkan umat agar menjauhi sifat nifak, sebab kebohongan dan khianat adalah akar kerusakan iman sekaligus merusak hubungan sosial. Hadis riwayat Bukhari tentang tanda-tanda orang munafik memberikan peramelan yang sangat penting dalam konsep bimbingan dan konseling Islam PKI. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu ciri munafik adalah dusta, ketika bicara berkhianat dalam amanah dan mengingkari janji. Ketiga sifat ini bukan hanya merusak akhlak pribadi, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan sosial. Dalam perhatian konseling, kejujuran dan keterbukaan merupakan pilar utama yang menekankan keberhasilan hubungan antara konselor dan konseling. Apabila konselor berlaku tidak jujur, mengabaikan amanah, atau mengingkari terhadap komitmen, maka proses konseling kehilangan nilai seluruh sekalipun profesional. Demikian ini sejalan dengan kajian Nasiruddin yang menegaskan bahwa kejujuran dalam Islam berakar pada konsep syidik dan amanah yang bukan hanya bernilai ibadah tapi juga menjadi dasar pembentukan karakter. Nilai kejujuran, nilai yang dalam ranah PKI berfungsi sebagai fondasi etika profesional sehingga konselor tidak hanya membantu klien secara psikologis tetapi juga membimbing pada kebenaran dan integrasi sesuai ajaran Islam. Dari kelompok 10 yang berjudul Nilai-nilai dasar bimbingan konseling Islam. Arti hadisnya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia akhirat. Barang siapa yang memutuhi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sama muslim. Barang siapa yang menemui cara untuk mencari ilmu, maka Allah akan
memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meningginya. Referensi hadis dengan PKI. Yang pertama, nilai empati dan tolong menolong. Konselor tidak akan menjalankan efektif dan tanpa adanya empati. Konselor empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan konseling, memahami kesulitan serta berusaha memberikan dukungan dengan penuh ketulusan. Di sini menekankan bahwa siapa saja yang membantu meringankan kesulitan orang lain, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia maupun akhirat. Yang kedua, nilai memudahkan dan memberi keringanan. Dalam praktek konseling, konselor seharusnya tidak memperumit keadaan, melainkan memberikan solusi yang lebih memudahkan bagi konseling. Konselor bukannya ruang untuk menghakimi, melainkan sarana untuk membantu menemukan jalan keluar yang lebih ringan. Yang ketiga, nilai menurut aib confidentiality. Salah satu prinsip utama dalam konseling Islam dalam menjaga kebersasiran konseling. Apa yang diungkapkan oleh konseling dalam proses konseling merupakan amanah yang tidak boleh disebarkan pada orang lain tanpa izin. Yang keempat, nilai pertolongan timbal balik. Konseling adalah salah satu bentuk atau pertolongan yang diberikan konselor kepada konseling. Dalam hadis disebut bahwa Allah akan menolong seseorang hamba selama ia menolong saudaranya. Hal ini memberi makna bahwa profesi konselor sejatinya merupakan ladang amal soleh, karena setiap pertolongan yang diberi kepada konseling akan mendatangkan pertolongan Allah kepada konselor itu sendiri. Yang keenam, nilai ilmu sebagai jalan keselamatan. Konseling Islam pelandasan ilmu yang benar, baik ilmu syar'i maupun ilmu psikologi Islami. Konselor dituntut untuk terus menambahkan wawasan agar dapat membimbing konseling dengan bijak dan tepat. Hadis ini menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga, sehingga setiap upaya konselor dalam memperdalam pengetahuan konseling dari Islam merupakan bagian dari ibadah. Yang keenam, hadis ini menandakan bahwa kemuliaan seseorang tidak terukur dari nasab atau keturunan, melainkan dari amal saleh dan usaha nyata yang dilakukan dalam konteks konseling. Konselor perlu menanamkan nilai kesendirian, tanggung jawab, dan motivasi beramal kepada konseling. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.